saya akan menjelaskan terkait bab 3, yaitu faktor spesifik dan distribusi pendapatan. Nah, faktor spesifik yaitu jangka pendek dari produksi modal fisik yang tidak dapat dipindahkan oleh industri secara mudah. Nah, modal fisik yaitu alat yang digunakan untuk membantu dalam proses produksi, yaitu contohnya bangunan dan mesin. Lalu untuk distribusi pendapatan yaitu hubungan antara ekonomi dengan tingkat pertumbuhan. Lalu yang selanjutnya, perdagangan internasional dapat saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Jadi, perdagangan internasional yaitu mencakup kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh dua negara yang bekerja sama satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan. Dan namun di sepanjang sejarah pemerintah telah melindungi sektor-sektor ekonomi dari persaingan impor. Nah, di sini pemerintah melindungi sektor-sektor ekonomi dari persaingan impor, yaitu pemerintah menerapkan proteksi perdagangan. Nah, contohnya sendiri adalah apabila Amerika Serikat menerapkan prinsip perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas di sini yaitu negara Amerika akan melihat komoditas atau sektor-sektor unggulan dari negara lain, sehingga apabila Amerika Serikat mengadakan ekspor impor dengan negara lain, misalkan Amerika Serikat mengadakan ekspor dan impor dari negara Indonesia, nah otomatis kan melakukan ekspor dan impor tersebut memiliki komoditi sektor unggulan yang berbeda. Maka dari itu negara Indonesia dan Amerika Serikat mengadakan kerjasama perdagangan internasional guna memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu Amerika Serikat membatasi impor tekstil, gula, dan komoditas lainnya untuk memahami politik perdagangan. Nah, politik perdagangan di sini adalah proteksi perdagangan guna melindungi produk domestik yang ada di dalam negeri. Lalu perlu untuk melihat pengaruh perdagangan tidak hanya pada suatu negara secara keseluruhan, tetapi pada distribusi pendapatan di dalam negara tersebut. Jadi, pemerintah Amerika dalam melihat pengaruh perdagangan suatu negara itu melihat secara keseluruhan dengan melihat distribusi pendapatan yang ada di negara tersebut, yakni melihat hubungan antara tingkat ekonomi dengan tingkat pertumbuhan yang ada di negara tersebut. Lalu ada dua alasan mengapa perdagangan internasional berpengaruh kuat terhadap distribusi pendapatan, yaitu yang pertama, sumber daya tidak dapat berpindah tanpa biaya dari satu ke industri yang lainnya. Yang dimaksud di sini adalah sumber daya yang digunakan untuk faktor industri. Di suatu industri membutuhkan biaya produksi, biaya industri biaya produksi apabila digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Maka dari itu sumber daya tidak dapat berpindah tanpa biaya dari industri satu ke industri yang lain. Lalu yang kedua adalah setiap industri membutuhkan faktor produksi yang berbeda-beda. Jadi setiap industri tersebut membutuhkan faktor produksi di mana barang dan jasa tersebut dari sektor atau komoditi yang berbeda-beda. Lalu pergeseran campuran barang yang diproduksi suatu negara
biasanya akan mengurangi permintaan beberapa faktor produksi, sementara meningkatkan permintaan untuk faktor lain. Jadi pergeseran campuran barang yaitu perpindahan barang yang diproduksi oleh industri dapat mengurangi permintaan dari faktor barang dan jasa dari industri tersebut. Tapi di lain sisi namun di lain sisi komoditi atau sektor tersebut yang dihasilkan oleh industri dapat meningkatkan barang dan jasa di komoditi atau sektor yang lain. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait model faktor khusus. Nah, model faktor khusus ada dua, yakni yang pertama yaitu faktor spesifik. Faktor spesifik yaitu faktor produksi atau input yang hanya dapat digunakan dalam produksi satu unit barang. Nah, faktor produksi di sini yaitu mencakup tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yakni untuk selanjutnya yaitu model faktor khusus menurut teori Ricardian bahwasanya mengasumsikan suatu perekonomian dan barang dan dapat mengalokasikan pasokan kerja di antara kedua sektor tersebut. Jadi misalkan faktor produksi tersebut ada tenaga kerja, lalu ada kewirausahaan dan modal, maka dua barang tersebut dari faktor produksi tersebut dapat dialokasikan. Nah, model faktor spesifik memungkinkan adanya faktor produksi selain tenaga kerja. Jadi faktor produksi tersebut selain tenaga kerja dapat juga berupa modal, sumber daya, dan kewirausahaan. Lalu selanjutnya model faktor mobilitas yang dapat berpindah antar sektor, yakni faktor-faktor lain ini diasumsikan bersifat spesifik yaitu tenaga kerja, di mana tenaga kerja dapat membantu dalam proses faktor produksi agar menghasilkan komoditi atau barang dari suatu industri. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan asumsi model. Nah, apabila suatu negara memiliki dua barang yaitu manufaktur dan makanan. Nah, negara tersebut memiliki 3 faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah. Untuk manufaktur diperoleh dari modal dan tenaga kerja, sedangkan makanan dari tanah dan tenaga kerja tapi tidak menggunakan modal. Oleh karena itu, tenaga kerja merupakan faktor mobil yang dapat digunakan di salah satu sektor, sedangkan tanah dan modal adalah faktor spesifik yang hanya digunakan dalam produksi suatu barang, hanya dapat diproduksi oleh satu barang. Rumus dari fungsi produksi manufaktur adalah QM sama dengan QM di tanda kurung KL, L, M, tanda kurung 3 dikurangi 1. Lalu untuk rumus fungsi produksi makanan yaitu QF, tanda kurung T, LF, tanda kurung 3 kurangi 2, yaitu dimana Q adalah output, K adalah kapital, L adalah labor, dan T adalah land. Untuk perekonomian di negara secara keseluruhan, tenaga kerja yang digunakan harus sama dengan total penawaran tenaga kerja, yaitu L labor, LM ditambah LF sama dengan L, yaitu dimana LF adalah angkatan kerja yang dikhususkan untuk produksi pangan dan LM adalah angkatan kerja yang dikhususkan untuk produksi manufaktur. Pada slide selanjutnya saya akan
menjelaskan terkait dengan faktor spesifik. Faktor spesifik ini mencakup kemungkinan produksi. Nah, kemungkinan produksi itu sendiri di mana ekonomi mencampurkan output merubah sebagaimana labor atau pekerja bergeser dari satu sektor ke sektor yang lain, lalu menggabungkan kedua output dan labor tersebut menjadi kurva kemungkinan produksi. Lalu ketika labor atau pekerja bergeser ke food ke manufaktur, maka mengakibatkan produksi food turun sedangkan output manufaktur menjadi naik. Dapat dilihat pada kurva di samping, yaitu semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam produksi manufaktur, maka semakin besar output yang dihasilkan. Sebagai akibat dari hasil yang menurun, bagaimanapun setiap jam kerja yang berurutan meningkatkan output kurang dari yang sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kurva yang menghubungkan input tenaga kerja dengan output menjadi lebih datar di tingkat pekerja yang lebih tinggi. Jadi yang artinya hubungan output dengan manufaktur dengan input labor, sebagian besar input tenaga kerja untuk persediaan modal tertentu, semakin besar output yang dihasilkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai tentang produk marginal tenaga kerja. Produk marginal tenaga kerja di sektor manufaktur sama dengan kemiringan fungsi produksi ditunjukkan pada gambar yang ada di PPT. Semakin rendah banyak tenaga kerja yang dipekerjakan oleh sektor tersebut sepanjang sumbu horizontal yang menunjukkan peningkatan tenaga kerja yang dipekerjakan dalam makanan. Karena peningkatan lapangan kerja di satu sektor harus berarti bahwa lebih sedikit tenaga kerja yang tersedia untuk sektor lainnya. Alokasi yang memungkinkan ditunjukkan dengan garis miring ke bawah. Dalam model Ricardian, di mana tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi, batas kemungkinan produksi adalah garis lurus karena dalam kaitan dengan biaya peluang manufaktur. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Perbatasan kemungkinan produksi dalam model faktor tertentu. Produksi manufaktur dan makanan ditentukan oleh alokasi tenaga kerja di kuadran kiri bawah alokasi tenaga kerja. Antar sektor dapat diilustrasikan dengan titik pada garis AA yang mewakili semua kombinasi input tenaga kerja yang manufaktur dan makanan yang menjumlah total pasokan tenaga kerja L. Sesuai dengan poin tertentu di AA, seperti poin 2 adalah input tenaga kerja untuk memanufaktur L pangkat 2 dan input tenaga kerja untuk makanan L. Kurva dikuadratkan kanan, bawah, dan kiri atas menunjukkan fungsi produksi untuk manufaktur dan makanan. Masing-masing ini memungkinkan penentuan output berdasarkan input tenaga kerja, kemudian dikuadratkan kanan atas kurva PP, menunjukkan bagaimana output dari dua barang bervariasi karena alokasi tenaga kerja dialihkan dari makanan ke manufaktur dengan output poin. Selanjutnya adalah harga, upah, dan alokasi tenaga kerja. Untuk menentukan berapa banyak tenaga kerja yang akan dipekerjakan di setiap sektor ini, kita perlu melihat penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja. Contohnya di sektor manufaktur, misalnya nilainya dari tambahan jam kerja orang adalah produk marginal dari tenaga kerja
di bidang manufaktur dikalikan dengan harga 1 unit manufaktur atau MPL M kali MXPM. Jika W adalah tingkat upah tenaga kerja, tetapi produk marginal tenaga kerja di bidang manufaktur telah diilustrasikan pada gambar 3 kemiringan ke bawah karena hasil yang semakin berkurang. Jadi untuk setiap harga manufaktur PM, nilai produk marginal tersebut MPL MXPM juga akan menurun. Karena bisa pikirkan persamaan MPL MXPM sama dengan W sebagai mendefinisikan kurva permintaan tenaga kerja di manufaktur. Jika tingkat upah turun, hal lain sama. Pengusaha di sektor manufaktur akan ingin memperkerjakan lebih banyak. Selanjutnya yaitu alokasi tenaga kerja. Tenaga kerja dialokasikan agar nilai produk marginalnya atau P kali MPL ini sama di antara dua sektor, yaitu sektor manufaktur dan sektor makanan. Pada gambar 3.4 menggambarkan tentang permintaan tenaga kerja di masing-masing sektor, yang mana permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur diwakili oleh PM kali MPLM dan tenaga kerja di sektor makanan diwakili oleh PF kali MPLF. Nah, pada sumbu horizontal menggambarkan tentang total permintaan tenaga kerja di antara dua sektor, di mana dalam equilibrium atau digambarkan oleh poin 1, tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja. Nah, pada tingkat upah W ini harus sama di antara kedua sektor tersebut karena tenaga kerja bebas berpindah antara satu sektor ke sektor yang lainnya. Artinya, tenaga kerja ini adalah faktor mobilitas. Maka, tenaga kerja akan berpindah dari sektor yang berupah rendah ke sektor yang berupah tinggi, sehingga upah disamakan di antara dua sektor. Selanjutnya yaitu produksi dalam model faktor tertentu. Perekonomian berproduksi pada titik di perbatasan kemungkinan produksinya atau PP, di mana kemiringan perbatasan itu sama dengan minus harga manufaktur dibagi dengan harga makanan. Di sisi kiri pada gambar 3.5 adalah kemiringan batas kemungkinan produksi pada titik produksi aktual, sedangkan di sisi kanannya adalah minus harga manufaktur relatif. Nah, harga manufaktur relatif ini diasumsikan MPLF atau marginal produk tenaga kerja makanan dibagi dengan MPLM sama dengan min PM dibagi PF. Nah, batas kemungkinan produksi ini harus bersinggungan dengan garis kemiringan. Harga manufaktur relatif yang ada di poin 1 menggambarkan apa yang terjadi jika alokasi tenaga kerja dan distribusi pendapatan ketika harga makanan dan manufaktur ini berubah. Yang ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu perubahan proporsional yang sama antara harga manufaktur dan juga harga makanan. Yang kedua, perubahan harga hanya dalam satu sektor. Misalnya, jika harga manufaktur naik 17% dan harga makanan naik 10%, bagaimana dampaknya? Baik, untuk slide selanjutnya yaitu perubahan harga relatif. Yang mana di sini ada kurva permintaan tenaga kerja manufaktur. Nah, pengaruh perubahan harga yang mempengaruhi harga relatif dapat dilihat di
kurva ini kan menunjukkan pengaruh perubahan harga hanya pada satu barang. Nah, dalam hal ini kenaikan PM kan sebesar 7% dari PXM dan P. Nah, kenaikan PM menggeser kurva permintaan tenaga kerja manufaktur dalam proporsi yang sama dengan kenaikan harga dan menggeser keseimbangan dari titik 1 ke titik 2. Ada dua fakta penting tentang hasil pergeseran ini. Yang pertama itu meskipun tingkat upah naik, ia naik kurang dari kenaikan harga manufaktur. Nah, itu dapat dilihat dari pembandingan kurva sebelumnya dengan kurva yang sekarang ini, yang mana yang mewakili hasil dari peningkatan 10% pada PM dan PF. Nah, kita melihat bahwa W juga meningkat sebesar 10%. Nah, jika hanya PM yang meningkat, W jelas meningkat lebih sedikit, katakanlah 5%. Nah, untuk yang kedua itu, ketika hanya PM yang naik, berbeda dengan kasus kenaikan PM dan PF secara simultan. Kenapa? Karena tenaga kerja bergeser dari sektor makanan ke sektor manufaktur, dan output manufaktur meningkat sementara output makanan turun. Nah, inilah mengapa W itu tidak naik sebanyak PM. Alasannya karena lapangan kerja manufaktur naik, produk marginal tenaga kerja di sektor itu turun. Nah, berarti efek dari kenaikan harga relatif manufaktur juga dapat dilihat di kurva kemungkinan untuk slide selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu respon output terhadap perubahan harga relatif manufaktur, yang mana pada kurva ini efek dari kenaikan yang sama dalam harga manufaktur yang menaikkan harga relatif manufaktur dari PM dibagi PFY ke PM dibagi PF (2), yang mana titik produksi yang selalu terletak di mana kemiringannya PP itu sama dengan minus harga relatif bergeser dari 1 ke 2. Nah, output makanan turun dari output manufaktur naik sebagai akibat dari kenaikan harga relatif manufaktur. Karena harga manufaktur relatif yang lebih tinggi menghasilkan output manufaktur yang lebih tinggi dibandingkan dengan makanan. Nah, itu bisa dilihat nanti di kurva penangkaran relatif yang menunjukkan KM IKF sebagai fungsi PMIPF, yang mana ditunjukkan sebagai S pada gambar selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu harga relatif dan distribusi pendapatan, yang mana aspek-aspek dari model faktor spesifik sendiri. Yang pertama itu penentuan kemungkinan produksi berdasarkan sumber daya dan teknologi perekonomian. Yang kedua itu penentuan alokasi sumber daya, produksi, dan harga relatif dalam perekonomian pasar. Sebelum beralih ke efek perdagangan internasional, kita harus mempertimbangkan efek perubahan harga relatif terhadap distribusi pendapatan, mana dapat dilihat di kurva 3/7 itu yang menunjukkan pengaruh kenaikan harga barang-barang manufaktur. Nah, itu kan sudah tercatat bahwa kurva permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur akan bergeser ke atas sebanding dengan kenaikan PM. Jadi sehingga PM naik 10%. Nah, kurva yang ditentukan oleh PM X MPLM juga naik 10%. Kita juga melihat kan tadi itu kecuali harga makanan juga naik setidaknya 10%, W akan naik kurang dari PM. Jadi jika harga manufaktur naik 10%, kami mengharapkan itu tingkat upah naik hanya katakanlah 5%. Jadi implikasi hasil ini bagi pendapatan 3 kelompok, yaitu pertama itu pekerja, pemilik modal, ketiga pemilik tanah.
Jadi pekerja menemukan bahwa tingkat upah mereka meningkat, tetapi kurang dari proporsinya dengan kenaikan PM. Jadi upah real mereka dalam hal manufaktur W itu dibagi PM turun, sedangkan upah real mereka dalam hal makanan itu W dibagi PF itu naik. Nah, dengan informasi ini itu katakanlah apakah pekerja lebih baik atau lebih buruk. Nah, ini tergantung pada kepentingan relatif dari manufaktur itu sendiri dan makanan dalam konsumsi pekerja. Jadi, pertanyaan yang tidak akan kita bahas lebih jauh, pemilik modal. Bagaimanapun pasti itu lebih baik. Tingkat upah real dalam hal manufaktur telah turun sehingga keuntungan pemilik modal dalam hal apa yang mereka hasilkan itu meningkat pastinya. Nah, yang mana di sini ada kurva penetapan harga relatif. Mana dalam model ini faktor spesifiknya itu harga manufaktur yang relatif lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan output manufaktur relatif terhadap makanan. Nah, jadi kurva penawaran relatif RS ini miring ke atas. Kuantitas dan harga relatif equilibrium ditentukan oleh perpotongannya antara RS dengan kurva permintaan relatif RD. Nah, jadi artinya pendapatan pemilik modal akan meningkat lebih dari proporsional dengan kenaikan PM. Kenapa? Karena pada gilirannya meningkat relatif terhadap PF. Pendapatan para kapitalis jelas-jelas meningkat dalam kaitannya dengan kedua barang tersebut. Namun sebaliknya, pemilik tanah akan rugi karena dua alasan. Yang pertama itu upah real dalam hal makanan naik, terus menekan pendapatan mereka, dan kenaikan harga manufaktur mengurangi daya beli dari pendapatan tertentu. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu perdagangan internasional dalam model faktor tertentu. Di sini saya itu mencontohkan dua negara, contohnya itu Jepang dan Amerika yang berdagang satu sama lain. Jadi perdagangan ini terhadap kesejahteraan mereka ada efeknya. Yang mana agar perdagangan berlangsung, kedua negara harus berbeda dalam harga manufaktur relatif yang akan berlaku jika perdagangan tidak ada. Dapat dilihat di kurva yang 3/9 yaitu bagaimana PMI, PE, PF ditentukan dalam ekonomi tunggal tanpa adanya perdagangan. Nah, Jepang dan Amerika dapat memiliki harga manufaktur relatif yang berbeda, baik karena permintaan relatif mereka berbeda, atau karena keduanya berbeda dalam penawaran relatif mereka. Nah, di sini mengasumsikan perbedaan permintaan, yaitu mengasumsikan pada setiap PM atau dibagi PF, yaitu permintaan relatif sama di kedua negara. Jadi jika kedua negara menghadapi harga manufaktur yang relatif sama, mereka akan mengkonsumsi makanan dan memproduksi dalam proporsi yang sama. Jadi dengan demikian kedua negara akan memiliki kurva permintaan relatif yang sama. Nah, oleh karena itu kami akan fokus pada perbedaan pasokan relatif sebagai sumber perdagangan internasional. Jadi kenapa penawaran relatif itu relatif berbeda? Nah, jadi negara-negara tersebut dapat memiliki teknologi yang berbeda, contohnya seperti pada model Ricardian. Namun negara juga bisa berbeda dalam sumber dayanya, juga bisa. Nah, ada baiknya jika memeriksa bagaimana perbedaan sumber daya dapat mempengaruhi pasokan relatif. Di sini ada kurva di 3/10 yaitu mengubah persediaan modal. Jadi peningkatan persediaan modal dapat meningkatkan produk marginal tenaga kerja di manufaktur. Hal ini meningkatkan permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur yang menaikkan tingkat upah secara keseluruhan. Nah, karena tenaga kerja ditarik keluar dari sektor makanan, output manufaktur meningkat, sedangkan output makanan turun.
harga dagang dan relatif. Dalam gambar tersebut diasumsikan Jepang untuk memiliki lebih banyak modal bekerja daripada Amerika, sedangkan Amerika memiliki lebih banyak lahan bekerja daripada Jepang. Akibatnya, kerabat Jepang kurva penawaran terletak di sebelah kanan dari Amerika. Saat keduanya ekonomi perdagangan dunia, kurva penawaran relatif RS-World terletak di antara dua nasional kurva dan keseimbangan harga relatif dunia pabrikan Victor's ditentukan oleh simpang RS-World dengan kurva permintaan relatif RD-World terletak di antara tingkat PM atau PF yang akan dimiliki berlaku di dua negara dengan tidak adanya perdagangan. Pola perdagangan untuk menentukan konvergensi VM atau PF diterjemahkan ke dalam pola perdagangan internasional. Kita tentu menyatakan beberapa hubungan dasar negara sumber daya dan pasokan relatif. Hubungan dasar antara sumber daya dan pasokan relatif sangat mudah. Sebuah negara dengan banyak modal dan sedikit lahan akan cenderung menghasilkan rasio manufaktur yang tinggi terhadap makanan dengan harga tertentu. Sementara negara dengan banyak tanah dan tidak banyak modal akan melakukan kebalikannya. Pertimbangkan apa yang akan terjadi jika salah satu negara mengalami peningkatan pasokan beberapa sumber daya. Misalnya Jepang akan menambah persediaan modalnya. Pola perdagangan. Untuk menentukan konvergensi, VM atau PF diterjemahkan ke dalam pola perdagangan internasional. Kita perlu menyatakan beberapa hubungan dasar antara harga produksi dan konsumsi. Di negara yang tidak bisa berdagangkan, output suatu barang harus sama dengan konsumsinya. Jika DM adalah konsumsi manufaktur dan DF konsumsi makanan, maka dalam perekonomian tertutup, DM sama dengan GM dan DF sama dengan GF. Perdagangan internasional memungkinkan adanya perpaduan antara manufaktur dan makanan yang dikonsumsi berbeda dari campuran yang diproduksi. Sedangkan jumlah masing-masing barang itu negara yang mengkonsumsi dan menghasilkan mungkin berbeda. Namun suatu negara tidak dapat membelanjakan lebih dari itu penghasilan. Nilai konsumsi harus sama dengan nilai produksi. Mengilustrasikan dua fitur penting dari batasan anggaran untuk ekonomi perdagangan. Pertama, kemiringan batasan anggaran dikurangi PM atau PF, harga relatif pabrikan. Alasannya adalah bahwa mengurangi suatu unit manufaktur dapat menyelamatkan ekonomi PM. Ini cukup untuk membeli unit makanan tambahan PM atau PF. Kedua, batasan anggaran berlangsung dengan batas kemungkinan produksi pada titik yang mewakili perekonomian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dua kurva equilibrium perdagangan antara Jepang dan Amerika. Impor makanan Jepang persis sama dengan ekspor Amerika, dan impor pabrikan Amerika terus sama persis dengan ekspor Jepang. Di Jepang, hasil dari kenaikan PM atau PF adalah bahwa pemilik modal lebih sejahtera. Namun pengalaman pekerja terjadi pergeseran ambigu dalam posisi mereka, dan memiliki tanah menjadi lebih buruk. Di Amerika, efek perdagangan pada harga relatif adalah sebaiknya harga relatif memproduksi jatuh. Jadi Amerika memiliki tanah menjadi lebih baik dan pemilik modal lebih buruk, dan efeknya pada pekerja sekali lagi membuat ini menjadi ambigu. Hasil umumnya sederhana. Jadi begini, perdagangan menguntungkan faktor yang spesifik untuk sektor ekspor masing-masing negara, tetapi merugikan faktor spesifik untuk sektor yang bersaing dengan impor, dengan efek ambigu pada faktor seluler. Selanjutnya beralih pada produk marginal dan total.
Pada kurva di samping yaitu adalah kurva marginal. Kami menyajikan kurva produk marginal ini di dalam bidang manufaktur. Misalkan kita menggunakan jam kerja dengan kode LM, bagaimana kita bisa menunjukkan total output manufaktur. Membiarkan perkiraan ini menggunakan kurva produk marginal. Yang harus pertama kita lakukan yaitu mari kita tanyakan apa yang akan terjadi jika kita menggunakan jam kerja orang yang lebih sedikit. Katakanlah dalam LM-nya lebih sedikit, maka keluarnya akan lebih sedikit. Penurunan output kira-kira akan mencapai pada rumus yang tertera yaitu DLM X MPLM, yaitu pengurangan angkatan kerja dikalikan dengan produk marginal tenaga kerja pada tingkat awal ketenaga kerjaan. Memperluas kemungkinan konsumsi perekonomian. Ada dua perdagangan, yaitu ekonomi production dan konsumsi. Pada poin 2, pada produksinya kemungkinan berbatasan dalam kurung BP. Setelah perdagangan ekonomi pada titik kendala anggaran, porsi kendala anggaran di berwarna wilayah terdiri dari pos-pos yang layak untuk ditukar pilihan konsumsi dengan konsumsi kedua. Barang tersebut lebih tinggi daripada pre-trade tersebut. Yang kedua itu untuk mengilustrasikan bahwa perdagangan adalah sumber keuntungan potensi bagi semua orang. Kami melanjut dan juga di sini ada 3 langkah. Yang pertama itu perekonomian harus berproduksi apa yang harus dikonsumsi. Yang kedua, ekonomi perdagangan mungkin saja mengkonsumsi lebih banyak dari barang melebihi yang seharusnya. Yang ketiga, setiap orang berpotensi mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Di sini saya akan membahas mengenai ekonomi politik perdagangan. Ekonomi politik perdagangan ini dibagi beberapa macam. Salah satunya tentang kebijakan perdagangan optimal. Nah, kebijakan perdagangan optimal ini dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan proteksionis. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan perdagangan bebas ini adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan bisa menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, yang kedua ada kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan perdagangan proteksionis ini adalah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk di dalam negeri dan bisa bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri. Yang kedua tentang distribusi pendapatan dan politik perdagangan. Distribusi pendapatan ini adalah penyebaran pendapatan pada wilayah geografis. Nah, distribusi pendapatan ini dikatakan adil bila pendapatannya ini dibagi merata ke seluruh lapisan masyarakat dan mereka benar-benar membutuhkan sesuai dengan target. Pendapatannya ini bisa dikatakan efektif bila dibagi merata sehingga tidak ada terjadi ketimpangan. Nah, contohnya industri gula di Amerika Serikat ini telah membatasi impor gula selama bertahun-tahun. Pada saat penulisan harga gula di pasar Amerika Serikat 2 kali lipat harga di pasar dunia. Nah, sebagian besar memperkirakan biaya konsumen Amerika Serikat ini pembatasan impor ini sekitar 2 miliar setahun, yaitu sekitar $8 setahun untuk setiap pria, wanita, dan anak. Beralih ke studi kasus. Studi kasus yang kita ambil ini adalah imigran dalam populasi Amerika Serikat. Seperti yang dipaparkan pada kurva di atas, pangsa imigran dalam populasi Amerika Serikat sangat bervariasi selama abad terakhir. Pada awal abad ke-20 saja, jumlah penduduk Amerika Serikat yang lahir di luar negeri mengalami peningkatan drastis karena imigrasi yang luas dari timur dan selatan Eropa. Pembatasan ketat pada imigrasi yang diberlakukan pada tahun 1920-an yang mana ini mengakhiri era diberlakukannya imigrasi, dan pada 1960-an imigran adalah faktor kecil di adegan Amerika.
baru gelombang imigrasi dimulai sekitar tahun 1970. Kali ini dengan sebagian besar imigran yang berasal dari Amerika Latin dan juga dari Asia. Jika ada pertanyaan bagaimana gelombang baru imigrasi ini mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat, yang paling langsung efeknya adalah bahwa imigrasi telah memperluas angkatan kerja. Pada tahun 2006 saja, pekerja asing membentuk 15,3% dari angkatan kerja Amerika Serikat tanpa imigran. Amerika Serikat akan memiliki 15% lebih sedikit pekerja, hal-hal yang mengharapkan kenaikan angkatan kerja untuk mengurangi upah. Satu perkiraan yang banyak dikutip adalah bahwa upah rata-rata di Amerika Serikat yaitu 3% lebih rendah daripada mereka yang enggan tidak adanya imigrasi. Namun, perbandingan rata-rata upah bisa saja menyesatkan. Dan juga pekerja imigran jauh lebih mungkin mendapatkan upah tinggi daripada pekerja penduduk asli untuk memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kita lihat pada tahun 2006 data yang diperoleh yaitu 28% dari tenaga kerja imigran belum menyelesaikan sekolah menengah atas atau setara, dibandingkan dengan hanya angka 6% dari pekerja penduduk asli. Akibatnya, sebagian besar perkiraan menunjukkan bahwa imigrasi sebenarnya telah menaikkan upah penduduk asli Amerika dengan pendidikan perguruan tinggi atau lebih. Setiap efek negatif pada upah jatuh pada orang Amerika yang kurang berpendidikan.